Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, Jabatan Penata Layanan Operasional. Dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, seorang warga menyampaikan pengaduan karena merasa diperlakukan tidak ramah oleh petugas loket. Sebagai penata layanan operasional, langkah awal paling tepat adalah A. Membela petugas karena sudah bekerja sesuai SOP. B. Mendengarkan pengaduan secara objektif dan mencatat kronologi kejadian. C. Mencatat pengaduan dan meminta pelapor menunggu hasil evaluasi. D. Mengarahkan pelapor membuat laporan tertulis tanpa penjelasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyarankan pelapor datang di hari lain. B. Mendengarkan pengaduan secara objektif. Karena mendengarkan secara objektif memastikan informasi lengkap dan menjadi dasar tindak lanjut yang tepat. Soal nomor 2, dalam pelayanan publik, penanganan pengaduan harus mengedepankan prinsip transparansi, yang berarti A. Seluruh proses ditangani tertutup. B. Hanya hasil akhir yang disampaikan. C. Proses dan mekanisme penanganan dapat diketahui pelapor. D. Pengaduan hanya diketahui pimpinan. E. Data pengaduan disembunyikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Proses dan mekanisme penanganan dapat diketahui pelapor. Karena transparansi menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Soal nomor 3, berikut ini yang kecuali merupakan sikap profesional dalam menangani pengaduan adalah A. Menyela pembicaraan pelapor. B. Bersikap netral. C. Menunjukkan empati. D. Menggunakan bahasa sopan. E. Mencatat setiap informasi penting. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyela pembicaraan pelapor, karena menyela pembicaraan menunjukkan sikap tidak menghargai pelapor. Soal nomor 4, pengaduan yang diterima di luar jam pelayanan resmi sebaiknya A. Langsung ditolak. B. Diabaikan. C. Diselesaikan tanpa prosedur. D. Dihapus dari sistem. E. Tetap dicatat untuk ditindaklanjuti pada jam kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tetap dicatat untuk ditindaklanjuti pada jam kerja. Karena pencatatan mencegah kehilangan data pengaduan. Soal nomor 5, tujuan utama pengelolaan pengaduan masyarakat adalah A. Mengurangi beban kerja pegawai. B. Menjaga citra pimpinan. C. Memperbaiki kualitas pelayanan publik. D. Membatasi kritik masyarakat. E. Menghindari pemeriksaan internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena pengaduan menjadi sumber evaluasi pelayanan. Soal nomor 6, seorang pelapor menuntut penyelesaian di luar prosedur resmi. Sikap petugas yang paling tepat adalah A. Mengikuti permintaan pelapor. B. Menolak tanpa penjelasan. C. Mengabaikan pengaduan. D. Menjelaskan prosedur yang berlaku secara tegas dan sopan. E. Mengalihkan ke petugas lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menjelaskan prosedur yang berlaku. Karena SOP wajib ditegakkan dengan komunikasi yang baik. Soal nomor 7, indikator bahwa pengaduan telah ditangani dengan baik adalah A. Pengaduan cepat ditutup. B. Tidak ada dokumentasi. C. Pelapor memahami dan menerima hasil penyelesaian. D. Pengaduan dipindahkan ke unit lain. E. Tidak ada evaluasi lanjutan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pelapor memahami dan menerima hasil penyelesaian. Karena pemahaman pelapor menunjukkan keberhasilan layanan. Soal nomor 8, dalam SOP penanganan pengaduan, fungsi verifikasi adalah untuk A. Menghapus pengaduan tidak penting. B. Menilai kebenaran dan kelengkapan informasi. C. Mempercepat penutupan laporan. D. Mengurangi jumlah pengaduan. E. Menentukan sanksi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menilai kebenaran dan kelengkapan informasi. Karena verifikasi menjamin keabsahan pengaduan. Soal nomor 9. Saat menghadapi pelapor yang marah, langkah paling efektif adalah A. Membalas dengan nada tinggi. B. Menghentikan layanan. C. Mengabaikan emosi pelapor. D. Menenangkan situasi dengan komunikasi persuasif.
E. Meminta pelapor keluar ruangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menenangkan situasi dengan komunikasi persuasif. Karena pendekatan persuasif menjaga kondisi tetap kondusif. Soal nomor 10. Pengaduan yang sama disampaikan berulang kali oleh masyarakat menunjukkan bahwa A. Masyarakat tidak puas. B. Pelapor mencari perhatian. C. Sistem pengaduan salah. D. Pelapor melanggar aturan. E. Masalah belum diselesaikan secara tuntas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Masalah belum diselesaikan secara tuntas. Karena pengaduan berulang adalah indikator masalah berkelanjutan. Soal nomor 11. Dalam pelayanan publik, asas keadilan berarti A. Mendahulukan pengaduan tertentu. B. Memberikan perlakuan sama tanpa diskriminasi. C. Mengutamakan relasi pribadi. D. Mengikuti tekanan pelapor. E. Menyesuaikan kepentingan internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan perlakuan sama tanpa diskriminasi. Karena setiap warga berhak atas pelayanan setara. Soal nomor 12. Dokumentasi pengaduan penting karena A. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan layanan. B. Hanya untuk arsip. C. Menghindari pekerjaan ulang. D. Formalitas administrasi. E. Mengurangi beban kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan layanan. Karena dokumentasi membantu peningkatan mutu pelayanan. Soal nomor 13. Jika pengaduan mengandung unsur pelanggaran berat, petugas sebaiknya A. Menyelesaikan sendiri. B. Mengabaikan. C. Meneruskan sesuai mekanisme dan kewenangan. D. Menunda tanpa alasan. E. Menutup laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meneruskan sesuai mekanisme dan kewenangan. Karena penanganan harus sesuai aturan dan kewenangan. Soal nomor 14. Prinsip responsivitas dalam pelayanan pengaduan berarti A. Menunggu instruksi atasan. B. Memberi tanggapan cepat dan tepat. C. Menunda hingga waktu senggang. D. Mengutamakan pengaduan tertulis. E. Mengurangi komunikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberi tanggapan cepat dan tepat. Karena respons cepat meningkatkan kepuasan publik. Soal nomor 15. Pengaduan anonim sebaiknya A. Antonim dan sinonim. B. Diabaikan. C. Dipublikasikan. D. Ditelaah berdasarkan substansi. E. Dibaca dengan baik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Ditelaah berdasarkan substansi. Karena substansi lebih penting dari identitas. Soal nomor 16. Bahasa yang digunakan dalam menangani pengaduan harus A. Kaku dan formal berlebihan. B. Santai tanpa etika. C. Jelas, sopan, dan mudah dipahami. D. Teknis dan rumit. E. Bersifat menyalahkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Jelas, sopan, dan mudah dipahami. Karena bahasa yang baik mencegah konflik. Soal nomor 17. Evaluasi penanganan pengaduan bertujuan untuk A. Mengetahui efektivitas pelayanan. B. Menyalahkan petugas. C. Menutup laporan. D. Mengurangi jumlah pelapor. E. Menghindari kritik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengetahui efektivitas pelayanan. Karena evaluasi meningkatkan kualitas sistem layanan. Soal nomor 18. Sikap defensif petugas dalam menghadapi pengaduan dapat menyebabkan A. Meningkatkan kepercayaan. B. Mempercepat penyelesaian. C. Konflik dan menurunnya kualitas layanan. D. Pelayanan lebih tegas. E. Efisiensi kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Konflik dan menurunnya kualitas layanan. Karena sikap defensif menghambat komunikasi. Soal nomor 19. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk A. Gangguan pelayanan. B. Ancaman instansi. C. Kesalahan warga. D. Beban kerja. E. Partisipasi publik. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah E. Partisipasi publik, karena pengaduan adalah bentuk kontrol sosial. Soal nomor 20, jika pengaduan tidak terbukti benar, petugas sebaiknya A. Mengabaikan pelapor, B. Menyalahkan pelapor, C. Memberikan penjelasan berdasarkan hasil klarifikasi, D. Menutup tanpa informasi, E. Memberi sanksi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan penjelasan berdasarkan hasil klarifikasi, karena penjelasan objektif menjaga profesionalisme. Soal nomor 21, pengelolaan pengaduan yang baik mencerminkan A. Beban kerja tinggi, B. Pelayanan birokratis, C. Sistem tertutup, D. Tata kelola pemerintahan yang baik, E. Kekuasaan pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Tata kelola pemerintahan yang baik, karena mendukung prinsip good governance. Soal nomor 22, salah satu kompetensi utama penata layanan operasional adalah A. Negosiasi politik, B. Komunikasi pelayanan, C. Pengambilan keputusan strategis, D. Pengawasan anggaran, E. Penyusunan regulasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Komunikasi pelayanan, karena komunikasi menjadi kunci pelayanan publik. Soal nomor 23, ketepatan waktu dalam menangani pengaduan penting karena A. Mengurangi laporan, B. Menunjukkan kesibukan kerja sesuai tupoksi, C. Formalitas SOP, D. Tekanan atasan, E. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, karena ketepatan waktu menunjukkan keseriusan layanan. Soal nomor 24, jika terjadi kesalahan pelayanan, sikap terbaik petugas adalah A. Menyangkal, B. Menyalahkan sistem, C. Mengakui dan memperbaiki sesuai prosedur, D. Menghindar, E. Menunda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengakui dan memperbaiki sesuai prosedur, karena mencerminkan integritas aparatur sipil negara. Soal nomor 25, penanganan pengaduan yang tidak terdokumentasi berisiko menyebabkan A. Efisiensi kerja, B. Transparansi meningkat, C. Pelayanan fleksibel, D. Kesulitan evaluasi dan pertanggungjawaban, E. Beban kerja ringan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kesulitan evaluasi dan pertanggungjawaban, karena dokumentasi penting untuk akuntabilitas. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.